Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-temanku sekalian? Alhamdulillah, pada hari ini kita akan kembali belajar pelajaran pendidikan agama Islam tentang makna dan cara membaca dari surat An-Nas. Mudah-mudahan teman-teman senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan dalam belajar pada kesempatan hari ini. Alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kemudahan dan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Perlu teman-teman ketahui, dalam pembelajaran kali ini ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, supaya setelah teman-teman mempelajari materi ini ada yang bisa tercapai. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah memahami makna surat An-Nas, dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah melafazkan surat An-Nas dengan benar dan jelas sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya kita mengetahui tentang asbabun nuzul atau sebab turunnya surat An-Nas ini. Surat An-Nas turun karena ada sebuah cerita atau riwayat bahwasannya pada suatu hari Rasulullah SAW menderita sakit yang sangat parah. Beliau mengalami demam yang sangat tinggi. Kemudian pada waktu itu Allah memberitahukan kepada beliau dengan mengutus dua malaikat kepada beliau untuk datang menjenguknya dan memberitahu kepada beliau bahwa beliau sakit karena diganggu oleh orang Yahudi yang iri kepada beliau, di mana beliau sakit dengan cara disihir, yaitu rambut beliau diikat dan dimasukkan ke dalam sumur yang cukup dalam. Kemudian setelah Rasulullah SAW mengetahui berita tersebut dari malaikat, kemudian beliau menyuruh sahabatnya untuk pergi mengambil buhul sihir yang ada di dalam sumur tersebut. Salah satu sahabat Nabi tersebut adalah sahabat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Kemudian beliau turun ke dalam sumur dan mengambil buhul rambut Rasulullah SAW yang telah diikat oleh orang Yahudi tersebut. Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Setiap satu surat dibaca, maka terulailah satu simpul, dan dibaca surat selanjutnya dan terulailah satu simpul yang lain, sehingga pada akhirnya buhul rambut tersebut bisa dibuka oleh Rasulullah SAW, dan akhirnya beliau kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian kedua surat pendek tersebut
disebut dengan Al-Muwazzadatain, artinya dua surat sebagai perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana cara membaca surat An-Nas dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Silahkan teman-teman didengarkan terlebih dahulu. Bapak akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nanti silahkan teman-teman bisa mengulanginya beberapa kali sampai bacaannya benar dan fasih. Bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, ini ada dalam bahasa Latinnya. Silahkan nanti teman-teman bisa membaca dan mengulangi beberapa kali sehingga teman-teman mampu menghafal surat An-Nas ini dengan baik dan benar. Ini adalah arti atau terjemah dari surat An-Nas. Ayat pertama, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Ayat kedua, Raja manusia. Ayat ketiga, sembahan manusia. Ayat keempat, dari kejahatan atau bisikan setan yang bersembunyi. Ayat kelima, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat keenam, dari golongan jin dan manusia. Itulah arti atau terjemah dari surat An-Nas. Adapun pesan dari surat An-Nas adalah surat An-Nas adalah surat yang berisi tentang perintah kepada manusia agar manusia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia, yang berasal dari bangsa jin atau berasal dari manusia itu sendiri. Karena dua hal itu yang bisa memberikan was-was atau kegelisahan bagi manusia. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga kita di akhir materi pembelajaran PAI pada hari ini, yaitu mengetahui makna dan cara membaca surat An-Nas dengan baik dan benar. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini menjadikan manfaat untuk kita semua, memberikan motivasi kepada teman-teman sekalian untuk terus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya dan mentadaburi apa itu isi dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup bagi kita sebagai umat muslim dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segala kemudahan urusan kita. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita bertemu lagi
di kesempatan yang lain. Kita sama-sama beristighfar, astaghfirullahaladzim, 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 dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.